warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Ervina Situmiang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Dewi. Di sini saya bersama dengan teman saya, rekan guru satu sekolah. Perkenalkan Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih waktunya Ibu Jeli. Perkenalkan, nama saya Dewi Safika Subuyan, guru kelas 6 di SD Negeri nomor 3479 Sediangka. Baik, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Apa kabar Ibu Dewi? Baik, Ibu Jeli, kabar saya sehat selalu. Puji Tuhan, bagaimana kabar Ibu Jeli? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat ya Ibu. Begini Bu, kita akan melaksanakan observasi ya Bu ya, dengan seperti yang Ibu katakan kemarin ya Bu. Bagaimana dengan persiapan untuk observasinya Bu di pra-observasi ini, mungkin Ibu bisa ceritakan? Pembelajaran kali ini saya akan membawakan pelajaran matematika dengan materi membandingkan dan mengumpulkan bilangan desimal. Pelajaran matematika Iya. membandingkan bilangan desimal ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan di dalam pembelajaran kali ini Ibu? Iya, pembelajaran saya kali ini akan saya bawakan dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat membandingkan bilangan desimal yang satu dengan yang lain. Kemudian kedua, siswa dapat mengurutkan bilangan desimal dari yang terkecil hingga ke terbesar atau sebaliknya, begitu Bu Jenny. Oh, begitu ya Bu. Berarti yang ingin Ibu fokuskan itu ada dua hal. Iya. Yang pertama pengetahuan ya Bu Iya, ya, iya. yaitu membandingkan. Dan nanti ada juga di keterampilan. Dengan keterampilannya nanti bisa. Oh, nanti Ibu akan menampilkan anak-anak mengurutkan bilangan desimal. Oke, mantap, luar biasa Ibu Dewi. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu Dewi, untuk persiapannya nanti strategi apa yang ingin Ibu buat? Iya, strategi yang bisa itu berinvestasi. Nanti kami akan membuat kartu dengan bilangan desimal yang tersebut nanti membandingkan bilangan tersebut. Kemudian setelah itu mengumpulkannya dari yang kecil ke yang besar dan dari yang besar ke yang terkecil. Gitu ya. Oke, mantap sekali Bu persiapannya. Jadi saya penasaran ini dengan penampilan Ibu nanti di observasi. Oke, kira-kira media apa yang ini yang Ibu pergunakan? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi mereka nanti akan bermain kartu. Dari kartu ini mereka nanti akan memperhatikan dan membandingkannya. Oh ya, jadi ada kartu ampenan gitu ya, yang untuk anak-anak. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir, kapan rencananya Ibu melaksanakan observasi? Nanti rencana kami akan kami laksanakan pada hari Jumat, yaitu pada tanggal 6 September 2024, yakni pukul jam 8:05 sampai 19:15 siang. Nanti ada 2 jam. Itu dari les pertama dan les kedua. Berarti ada 2 jam pelajaran ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Saya yakin Ibu sudah memiliki persiapan yang sangat luar biasa dan kita akan bertemu nanti di observasinya ya Bu ya. Oke, semangat Ibu Dewi. Ya Bu, Terima kasih Ibu. sama Ibu Jeli. Baik, terima kasih.
merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Iya, betul. Bilangan yang memiliki koma. Bilangan tadi bilang apa ya? Desimal. Kalau ibu buat seperti ini, pakai desimal? Iya. Ayo, satu orang. Oke, betul. Bilangan desimal itu yang pakai mana? Coba baca. Dua, koma, empat. Yang komanya itu yang mana? Yang ini ya. Yang ini ya. Oke. 2,4. Ditulis ya. Bukan 2,10. Berarti bacanya bagaimana? 2,410. Kita lihat dulu nilai tempat. Nilai tempatnya. Biasanya nilai tempat. Satuan betul. Ratusan, ribuan. Kalau istimewa ada yang ya? Persepuluhan bagus. Ini persepuluhan. Kalau kita buat, yang di manakah letak satuan? Ayo, yang di mana letak? Dua. Berarti di depan ya? Di depan koma. Betul, di depan koma. Berarti buat ini sebagai. Ini sebagai apa? Persepuluhan. Kalau ini sebagai apa? Seratusan. Kalau ini? Seribuan. Lalu kalau yang tambahkan di sini? Kan nilainya seperti ini. Kalau dia semakin besar. Kalau ke kiri dia semakin kecil. Jadi ini menjadi puluhan. Lalu kalau itu dapatkan di sini ini kan angka 5. Oke. Ini angka 5 ini menjadi posisinya nilai tempatnya menjadi apa? Besar. Lalu kita ke sebelah kanan. Nih. Ini menjadi apa? Persepuluhan. Karena dia sudah di dalam koma. Coba persepuluhan. Kenapa dia bisa masuk? Berarti 4. Jangan dulu kita lihat satuannya. 4 kita satu di belakang. 2,4. Oke, seperti ini sekarang. 2,4 lebih besar dari 2,1. Anda bisa menggunakan kata besar. Ya. Dapat kalimat matematikanya. Kalau ini tadi katanya 2,4. Besar dari 2.
Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Bu Jeli. Apa kabarnya Bu? Sehat Ibu Jeli. Dan Ibu Jeli bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, memang pagi ini luar biasa ya Bu. Pasti tadi Ibu sudah banyak kegiatan dari rumah ya? Iya Bu. Iya, tapi kita di sini akan melaksanakan observasi lagi. Pasca observasi ya Bu. Oke Bu Dewi, saya mau menanyakan beberapa hal kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan di tanggal 6 September kemarin ya Bu ya. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan yang sudah terlaksana itu Bu? Pertama-tama saya memang masuk di kelas 6A. Saya sedikit agak ini juga pesimis juga Bu, karena saya akan diobserver dengan teman sejauh saya. Nanti bagaimana ya kira-kira berjalan dengan baik ya, gitu saya pikir. Ternyata setelah Ibu masuk observer setelah saya lebih semangat lagi. Jadi memang mengalir aja ya Bu, tanpa memang dari awal memang saya sudah pesimis duluan, tetapi karena Ibu masuk sebagai observer, saya jadi termotivasi. Saya akan berpikir yang lebih baik seperti itu Bu. Jadi sebisa saya mungkin sudah saya lakukan di kelas. Kemarin mengenai topik yang saya bawa itu tentang membandingkan bilangan desimal dan mengurutkan bilangan desimal baik dari yang terkecil sampai yang terbesar hingga sebaiknya begitu Bu. Iya, tapi intinya Ibu merasa senang. Iya, gitu, ya. jadi pelajaran yang saya berikan pun bisa tuntas, bisa dibilang seperti itu. Oke, berarti itulah yang Ibu rasakan. Iya. Pembelajaran yang Ibu bawakan tuntas gitu ya Bu ya. Ketika melaksanakan pembelajaran itu, adakah yang perlu menurut Ibu untuk diperbaiki? Iya. Ini kebiasaan Bu. Mungkin dari kelas-kelas sebelumnya ini kebiasaan mungkin mengenai peletakan nilai tempat. Itu mengenai satuan puluhan biasanya itu berada di depan koma. Nah, mereka biasanya menyatakan bahwa nilai tempat di belakang koma itu juga ada satuan dan puluhannya gitu. Jadi itu kan kalau dia sudah di belakang koma itu sudah per sepuluhan, per seratusan dan per seribuan gitu. Jadi yang nilai tempatnya sebenarnya itu satuan dan puluhan itu yang berada di depan koma. Jadi mereka pembiasaannya biasanya membaca di belakang koma itu adalah ada yang nilai 100, contoh 0,175 seperti itu. Jadi pembiasaannya sebenarnya itu adalah 0,175. Jadi kita tidak bisa membuat kebiasaan yang sama itu jadi terbiasa ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Lalu ada nggak Ibu memperhatikan atau Ibu temukan di dalam pembelajaran itu anak-anak memang dalam kehadiran penuh, kesiapan belajarannya juga sudah ada gitu? Bagaimana Bu? Biasanya kan Bu, kalau di kelas saya memang lumayan rajin Bu. Jadi iya, jadi semua kelas mereka hadir. Nah, pada kesempatan itu yang kemarin observer di kelas saya mereka semua hadir semua Bu. Jadi pembiasaan ketika kami sebelum memulai aktif pelajaran kami membuat icebreaker dulu supaya anak-anak semangat dulu nanti memulai belajar dan mereka benar-benar siap untuk memulai pelajaran gitu Bu. Oh iya. Ada nggak Ibu pernah temukan murid Ibu ini tidak menyukai pelajaran matematika? Ada. Biasanya memang matematika saya nggak suka gitu Bu, karena hitung-hitung ya Bu. Ada perkalian, ada pembagian seperti itu. Jadi mereka lebih sukanya memang mungkin ke IPA. Karena kalau ke IPA mungkin mereka menemukan sendiri dengan contoh tumbuhan bisa langsung seperti itu. Jadi kalau IPA yang masalah hitung-hitungan mereka matematika saya pun dulu seperti itu. Jadi memang itu kebiasaan aja bahwa hitungan matematika itu juga berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu pelajaran matematika kemarin kesiapan anak-anak semua penuh, mereka hadir. Apalagi Ibu sudah menyampaikannya dengan begitu persiapannya dan perencanaan yang juga ya Bu ya. Saya melihat menemukan di pembelajaran yang Ibu bawakan itu sudah membawa ketertarikan kepada anak, jadi mereka asik begitu ya. Jadi menurut Ibu ini, apakah ini bagaimana menurut Ibu? Apakah perlu dikembangkan atau diperbaiki bagaimana? Namanya pembelajaran yang kita lakukan kan
kita nggak puas di situ saja gitu. Jadi kita juga perlu mengembangkannya. Contoh dengan metode dan strategi yang lain. Contoh bisa juga kemarin memang kami sudah bermain game, mereka masing-masing ke depan, ada juga yang ke depan, mereka bermain game menentukan mana yang ini yang lebih kecil, mana yang lebih besar gitu. Jadi bisa juga Bu, nanti kita bermain seperti game contoh dari e-focus yang kita buat nanti, dan juga nanti seperti kuisis seperti itu Bu. Jadi akan kita buat nanti game-game berikutnya supaya minat belajar itu lebih tertantang. Supaya tertantang dan juga semakin asik ya Bu ya. Jadi supaya mereka juga mencintai pelajaran itu ya. Tadi kan Ibu bilang ada juga yang tidak menyukai matematika. Oke. Jadi itulah yang menjadi rencana Ibu untuk memperbaiki dan untuk mengembangkannya ya. Oke, baik Ibu Dewi. Selain itu Bu, kira-kira apa yang menjadi aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan kemudian hari ini? Saya nanti mungkin akan mengikuti webinar secara mandiri, baik secara daring ataupun luring gitu ya Bu. Jadi karena kami juga ada KKG, kelompok kerja guru, nanti bisa ada narasumber memberikan sesuatu yang kita butuhkan di dalam KKG itu, dan bisa juga dengan webinar-webinar seperti itu Bu. Jadi pengembangan contoh trik cepat menghitung matematika seperti pembagian, pecahan, desimal dan lain seperti itu gitu Bu. Jadi saya memang ingin tertarik karena memang saya juga ingin bahwa murid itu juga mencintai matematika. Ada juga memang Bu di kelas saya kalau sudah les matematika, hore gitu Bu. Jadi saya juga memang pengen semuanya murid itu juga aktif dan mencintai matematika itu gitu Bu. Oke, baik Ibu. Karena awalnya kan dari anak dulu ya Bu ya, kesiapan belajar dari anak gitu. Selain itu Bu, apa ada pengembangan juga yang mau Ibu buat dalam metode, strategi untuk pengembangan yang akan ke depan gitu? Mungkin saya akan belajar mengenai ini. Saya pun tertarik dengan Canva gitu Bu. Jadi saya mau mengenalkan, mau memperdalami Canva ini bagaimana sebenarnya kalau kita apakah itu ke murid gitu Bu. Jadi saya pengen mengembangkan diri saya lah sebaik mungkin supaya dari saya pun sudah siap mental memberikan pembelajaran kepada anak gitu. Oke. Ada nggak kira-kira metode yang lain yang ingin Ibu mau pelajari atau mau Ibu kembangkan untuk pembelajaran terkait ini? Banyak sih Bu, tapi dari era digital sekarang juga kan Bu, banyak sekali Bu. Tapi memang dari diri saya pengen belajar, ya kalau boleh sih seperti Bu Jelly bisa juga ya menggunakan IT siapa mungkin, dan itu boleh kita kenalkan kepada murid. Oke, baik Ibu, kerjasama kolaborasi yang baik ya Bu ya. Oke, lalu tujuan yang hendak ingin Ibu capai, tujuan yang hendak ingin Ibu capai itu yang seperti apa itu? Saya memang kalau saya memberikan materi sesuatu ke dalam kelas, saya maunya murid itu apa yang materi yang saya sampaikan itu dapat tuntas dan tercapai, dan murid paham atas apa yang saya berikan. Jadi siswa juga aktif dan materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada murid, dan mereka memperoleh keberhasilan yang cukup lumayan dan pembelajaran itu boleh dikatakan tuntas. Jadi ukuran keberhasilan atau ketuntasan Ibu itu yang seperti apa? Oke, ukuran keberhasilan ya menurut saya bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan kepada murid dan dapat berhasil gitu. Jadi mereka juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Selama ini Bu, Ibu mendapatkan atau dukungan seperti apa yang Ibu harapkan di dalam pembelajaran? Iya Bu, selama ini Bapak pimpinan kami juga, Bapak Tumangkor juga sangat mendukung pembelajaran yang ada di sekolah ini. Bahkan para rekan kerja juga, guru-guru yang lain, rekan sejawat
kami juga mengadakan kolaborasi bagaimana pembelajaran itu boleh disampaikan dengan baik kepada murid. Kalau pembelajaran yang kita lakukan itu berdiferensiasi dan terpusat kepada peserta didik. Oke, baik, terima kasih Bu. Ini ada satu lagi pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Tadi kan Ibu sudah mengatakan Ibu akan membuat pengembangan diri, pengembangan secara mandiri, pengembangan pembelajaran. Ini kapan? Kapan Ibu akan memulainya? Rencana saya dalam waktu dekat ini. Kalau boleh sih minggu ketiga, paling lama minggu keempat. Jadi saya targetkan minggu ketiga tetap nanti saya mengikuti. Karena sekarang kan banyak webinar-webinar Bu. Jadi saya ingin mengikuti supaya pembelajaran yang saya berikan di sekolah itu jangan hanya seperti itu aja Bu. Jadi semakin berkembang. Saya targetkan dia di minggu ketiga dan minggu keempat. Oh gitu ya Bu. Jadi webinar yang Ibu ikuti ini secara mandiri ya Bu? Iya. Bukan karena suruhan kepala sekolah, tapi keinginan sendiri gitu ya. Saya menilai Ibu itu orangnya ingin maju, ingin berubah gitu ya Bu ya. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Ibu. Ibu ini sepertinya memiliki ciri-ciri prakarsa perubahan gitu. Oke, semangat ya Bu Dewi. Terima kasih Ibu. Oke, selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dewi atas kesediaannya kehadiran saya Bu sebagai pengganti Ibu Jelianti Situmea, pengajar praktik beliau. Di sini sudah memperhatikan dan sudah mengamati percakapan coaching yang dilakukan oleh Ibu Jelianti terhadap praktik mengajar yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Ibu. Penerapan disiplin positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional sudah terintegrasi dan Ibu implementasikan dalam kegiatan belajar. Dan dari proses coaching tadi juga saya sudah menyimpulkan bahwasannya Ibu Dewi adalah pribadi yang senantiasa mau belajar, walaupun sebagai guru tetap sebagai pembelajar ya Bu ya, dan memberikan pelayanan terbaik, bersikap terbuka juga, dan punya keinginan untuk lebih berinovasi dalam proses pembelajaran yang tentunya pasti Ibu Dewi ingin meningkatkan pelayanan kepada peserta didik kita ya. Semangat terus untuk Ibu Dewi ya. Semoga Tuhan melancarkan segala kegiatannya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Ya.